Nah, di situ ada juga sama tadi case-nya kayak yang di chronological order. Dia ada yang untuk menekankan sesuatu hal itu yang tidak terlalu mengemphasize ke suatu poin, ada yang benar-benar dia ditekankan poinnya yaitu yang pakai stronger, ada juga yang others. Jadi the first, the second, one, another gitu. Ini hampir mirip sih dengan yang chronological order. Karena di chronological, iya, di chronological order juga ada first, second, third gitu. Ada beberapa yang sama tapi ada juga yang berbeda. Oke? Nah, coba kita lihat contohnya biar lebih paham bagaimana penggunaan dari transitional signals in logical division. Halaman 7.13. Oke. Child abuse in Japan. Abuse itu apa? Abuse nggak tahu? Yes, penganiayaan. Penyalah penyalahgunaan yaitu untuk barang, Mbak E. Mana ada penyalahgunaan anak? Iya, benar. Kalau di translate memang iya penyalahgunaan, tapi kan sesuaikan dengan konteksnya. Ini kan anak. Emang ada penyalahgunaan anak ya? Memang mbaknya yang gak, yang sengaja mute atau gimana? Atau dianya yang, oh gitu ya. Mbak Umi, Mbak Umi, Mbak Umi. Ya udah deh. Ya udah, kalau Mbak Uminya nanti ada pertanyaan di, benar. Oke. Kenapa slide-nya jadi begini? Ada kan slide-nya? Ada kelihatan kan slide-nya? Oke. Ayo kita bahas atau kita diskusikan contoh di 7.13 about logical division. Tadi child abuse in Japan. Penganiayaan atau kekerasan terhadap anak ya. Lebih tepatnya kekerasan terhadap anak. Nah, coba kita lihat di kalimat terakhir di paragraf itu ada ditandai the thesis statement. According to the internet sources, there are at least 4 types of child abuse. First, physical abuse. Second, sexual abuse. Third, emotional abuse. And fourth, neglect. Nah, dari sini tadi logical division itu dikatakan itu adalah pembagian daripada suatu subjek yang luas atau broad subject ke beberapa subdivision untuk mempersempit atau supaya lebih detail lagi dijelaskan, ya kan? Nah, so how many divisions here? Berapa divisi ini dari yang thesis statement ini yang akan dijelaskan? Ya, ada 4, benar. So let's see in 7.14. 7.14. Itu pengabaian, neglect itu pengabaian atau tidak diurus anaknya, diabaikan saja gitu. Iya, ditelantarkan. Benar. So, first of all, the first subdivision itu tentang apa? Physical abuse. Nah, kalau physical abuse itu berarti dia berkaitan dengan fisik. Ini mungkin ada yang dipukul, pokoknya yang berkaitan dengan kekerasan fisik lah, benar. Jadi di Jepang itu katanya untuk anak-anak yang pertama sekali itu
kekerasan fisik untuk anak-anak. Bisa lihat ada di situ ditandai tanda kotak itu first of all. Ya, firstly bisa, first of all bisa, itu artinya sama. Oke. Nah, first of all berarti itu dia memakai yang stronger, ya kan? First, second, ya. Nah, kemudian yang kedua, secondly, what's the type of abuse? Yes, what does it mean, sexual abuse? Apakah anak-anak itu disuruh ini atau gimana? Apa yang dimaksud sexual abuse di divisinya? Benar, anak molest, anak-anaknya itu katanya mungkin ada yang diperjualbelikan, ada yang disuruh jadi pekerja ini untuk prostitusi. Benar. Okay. Yes. So and then they explain there how the children leads to rape, diperkosa juga. Ada banyak lah di situ yang di bagian kedua itu kan diceritakan bagaimana sexual abuse yang terjadi di Jepang itu. Apa yang terjadi? What happened to the children that who have suffered sexual abuse? Apa yang terjadi kepada anak-anak yang mengalami penganiayaan ini, kekerasan seksual ini? Benar, they cannot marry, ya mereka nggak bisa menikah dengan mudah gitu kan, nggak jadi takut dengan orang dewasa, dan juga takut dengan dengan gender lain, takut dengan teman-teman yang jenis kelaminnya beda, mereka takut, dan juga banyak yang depresi dan akhirnya attempt suicide, banyak yang bunuh diri juga katanya. Ya. And next, what's the thirdly, what's the kind of abuse that happened in Japan? Yes, what does it mean, emotional abuse? Okay, so they say here that the third division atau jenis ketiga daripada kekerasan anak di Jepang itu yaitu emotional abuse. Katanya banyak orang tua di sana or caretakers yang they using bad word. Mereka menggunakan kata-kata yang tidak baik ketika memarahi, kata-kata yang kasar seperti kamu bodoh mungkin kayak gitu, atau kamu sangat buruk, kamu tidak layak atau begitu. So we consciously or not, kita sadari atau tidak, kata-kata seperti ini ketika digunakan ke anak-anak itu jadi emosionalnya itu down gitu. Dia jadi merasa apa aku benar-benar bodoh ya, jadi kayak gitu kan. So they said here that the thirdly emotional abuse is the third position that happened in Japan. Okay, so what is the last one or the fourthly? Neglect. What is that? Neglect means what? Okay, jadi kalau yang fourthly ini di Indonesia juga banyak terjadi, ya kan? Jadi anaknya lahir ditinggal, tidak diurus, bahkan ada kadang yang dibuang gitu. So here the writer try to explain like kind of abuse happen in Japan, and then she explain one by one. The first one is this is the examples, and then the second, the third. Jadi si penulis menceritakan satu persatu. Kira-kira ada nggak di sini yang dia tentang physical abuse tapi penjelasannya itu
berkaitan dengan sexual abuse di paragraf yang sama? Ada nggak di essay ini? Dia menceritakan tentang physical abuse, tapi isi paragrafnya itu berkaitan dengan sexual abuse. Ada nggak di paragraf ini yang kita temukan? Ada nggak? Ada? Can you found that the writer mix or involve together about the physical abuse and then the sexual abuse in the same paragraph? No? Yes. If you couldn't find, so yeah, that means that the writer really apply a logical division in a correct way. Jadi si penulis ini benar-benar mengaplikasikan pattern daripada logical division itu dengan benar. Karena logical division memang dimaksudkan untuk membagi suatu broad subject, topik yang luas. Jadi dia dibagi menjadi beberapa subdivision untuk mempersempit, dan tidak diperbolehkan paragraf demi paragraf itu overlapping atau menceritakan hal yang berbeda tapi dalam paragraf yang sama. Jadi kalau dia berbicara tentang physical abuse, maka dia di dalam paragraf itu harus berkaitan dengan physical abuse, baik dari contoh, meaningnya physical abuse itu apa, dia harus fokus ke physical abuse. Kemudian di division lain yang tadi sexual abuse, dia juga harus fokus tentang menceritakan sexual abuse. Jadi jangan tumpang tindih paragrafnya atau isi daripada paragraf tersebut. Oke? Bisa paham sampai sini? Oke. Insyaallah. Oke. See in 7.15 in conclusion. Apa di situ yang di garis bawahi itu apa dia yang in conclusion? They have been abused in terms of. Ini tadi ada nggak teman-teman temukan yang sama artinya dengan kalimat ini? Di paragraf pertama yaitu thesis. Okay, so remember, when you write an essay, thesis statement and then concluding sentence, sometimes it say the same sentences or same word. Jadi kalau menulis essay itu, apa yang ditulis di thesis statementnya itu bisa diulang kembali di konklusi. Meaningnya sama tapi hanya di paraphrase. Jadi bukan benar-benar di copy paste kalimat yang sama gitu. Ini kan kalimatnya beda tapi artinya sama kan? Nah, jadi remember when you want to conclude something after you finish your essay, you just take from the thesis statement but don't forget to paraphrase. Jadi bisa diambil dari thesis statementnya atau topik yang dibicarakan dan kemudian di paraphrase. Tahu kan paraphrase maksudnya? Iya, ditulis kembali, meaningnya sama, arti yang dibicarakan sama, tapi kata-katanya itu atau urutan sentence-nya itu diacak atau dibedakan gitu. Okay? Any questions so far? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada yang manggil tadi bukan ya? Selain Mbak Napiatun, Mbak Desti, Mbak Tri Ayu, siapa lagi nih yang gabung sama kita? Ada 6 orang. Tapi kok kedengarannya suaranya cuma bertiga ya? Iya, makanya Desti, Mbak Napiatun, Mbak Triayu, udah, Mbak Umi, iya Umi,
benar-benar. Iya. Umi Marifa sih harusnya bisa dengar suara suara saya sih. Oh, oke deh. Oke. Now, if there's no question about the logical division, let's move to cause and effect. Bagaimana pattern yang berikutnya untuk menuliskan suatu essay itu dengan pola cause and effect di page 7.21 7.21. Ini pola yang ketiga untuk menuliskan suatu essay. Bagaimana kita mengorganisir suatu essay, cause and effect. Arti cause and effect apa nih? Benar, sebab akibat. Biasanya kalau kita berbicara tentang sebab akibat, ini yang paling sering berkaitan dengan apa nih? Sebab akibat. Bisa nggak kasih satu contoh? Can you give one example? What's the commonly thing that we talk about cause and effect? There, just like one topic. I mean, ada suatu ini, ada ini cause-nya, dan akibat dari situ adalah efeknya ini, begitu. Oke. Kenapa? Apakah itu cause and effect? Itu termasuk nggak cause and effect? Coba Mbak Nafiatun dan Mbak ini. Secara simpel bisa, itu bisa contoh yang simpel karena dia tidak hadir di suatu meeting. Itu kan sebab kan, cause, efeknya. Jadi dia nggak tahu apa-apa di meeting itu gitu. Itu contoh yang simpel yang sering kita hadapi lah, atau kita iya. Mbak Triayu ada mau buat contoh? For example, uh, if you don't go to work, kalau kalian tidak pergi bekerja selama 4 hari tanpa ada pemberitahuan. Yes, jadi bisa lihat kan, kalau tidak pergi bekerja selama 4 hari atau beberapa hari tidak ada pemberitahuan, di iya maka dipecat. Nah, itu bisa hubungan yang singkat, cause and effect. Nah, but in essay you have to make it more clear and then wide or broad. Jadi kalau di cause and effect untuk menuliskan essay, harus topiknya itu memang yang bisa diceritakan atau dituliskan mencakup beberapa aspek. Jadi kalau hanya untuk karena tidak pergi ke kantor atau tidak pergi kerja untuk beberapa hari kemudian dipecat, kan itu tidak banyak yang perlu diceritakan kan, karena faktor-faktor yang menyebabkan kan nggak banyak, hanya tadi karena tidak pergi bekerja. Tapi kalau cause and effect untuk menuliskan suatu essay, kita harus ada beberapa faktor atau reasons. Kenapa? Kenapa, Mbak? Bisa jadi.
Benar. Jadi kalau untuk essay yang berkaitan dengan cause and effect itu bukan harus sih, tapi sebaiknya ada beberapa reasons yang mempengaruhi atau yang menjadi efek daripada suatu topik yang ingin kita bicarakan. So for example, in 7.21 di situ ada about language. Bisa lihat ada 4 poin di situ, contohnya diberikan di buku itu. About communication, public administration, sociology, and then language. Nah, ada poin terakhir yaitu language. Discuss the causes of language change. Nah, ini kan ada dikatakan mendiskusikan tentang penyebab perubahan bahasa, ya kan? Nah, penyebab perubahan bahasa itu kan nggak hanya satu faktor. Kira-kira kenapa bahasa itu berubah dan berbeda di setiap negara menurut Mbak? Satu budaya kan udah beda, ya kan? Benar, iya benar, bisa juga mempengaruhi. Jadi ada beberapa faktor atau banyak faktor yang diceritakan, yaitu cause-nya ini, pengaruhnya ini, karena banyaknya imigran yang datang mungkin ke suatu daerah, misalkan seperti ya seperti di Taiwan sekarang ini, pekerja Indonesia kan lumayan banyak nih, ya kan? Nah, benar. Kalau nanti sampai tahun 2050 misalkan, 2050 pekerja Indonesia masih terus dengan banyaknya datang ke negara ini, dan banyak juga yang menikah dengan orang Taiwan. Nah, bisa jadi anak menikah dengan orang Taiwan dan kemudian melahirkan anaknya di sini dengan status ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Taiwan. Si anak ini bisa jadi dia berbahasa Mandarin itu, aksennya itu atau logatnya itu mengikut ibunya, logat bahasa Indonesia. Itu make sense nggak? Kira-kira masuk akal nggak? Iya, jadi perubahan bahasa itu bisa jadi disebabkan oleh hal-hal seperti itu, ya kan? Karena ibunya orang imigran, jadi kan dia lebih banyak berkomunikasi dengan ibunya. Jadi bisa jadi itu salah satu pengaruh perubahan bahasa yang dilakukan dia, atau aksen dia berbahasa Mandarin tapi logat dia bukan seperti orang Taiwan asli, ya kan? Nah, itu contoh cause and effect. And then dalam cause and effect ada there are two different ways of writing cause and effects in essay. Jadi katanya ada dua cara penulisan untuk menuliskan essay tentang causes and effects. Yang pertama yaitu block organization and then chain organization. Nah, apa bedanya block and then chain? Kita lihat di buku. Block organization itu maksudnya kita pertama sekali menceritakan dulu tentang causes, tentang penyebabnya dulu. Jadi untuk beberapa paragraf 1, 2, 3 dan mungkin paragraf 4 paragraf atau beberapa paragraf, kita bercerita tentang semua causes. Kemudian setelah udah kita ceritakan semua causesnya, kalau misalkan ada suatu topik yang ingin kita ceritakan dan itu penyebabnya itu sudah kita list, ada 5 penyebab daripada suatu topik yang ingin kita tuliskan ini, maka kita tuliskan dulu semua penyebabnya itu, yang 5 tadi. Jadi semisal tadi perubahan bahasa, tadi kan ada 1 karena budaya, ya kan? Benar. Nah, jadi kita list dulu paragraf 1 pengaruh budaya, paragraf 2 yaitu tadi imigran, paragraf 3 kalau ada 5 penyebab, maka kita list semuanya penyebabnya itu. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah semuanya sudah kita tuliskan penyebabnya itu, maka kita masuk apa pengaruh atau apa efek daripada penyebab itu. Seperti tadi, karena banyaknya imigran, akhirnya
aksen yang dipakai oleh si anak ketika berbahasa Mandarin atau bahasa lokal di sini jadi seperti logat ibunya. Itu yang kita contohkan tadi, misalkan orang Indonesia. Itu kan efeknya kan? Nah, jadi setelah udah semua di list penyebabnya itu, baru di list kembali semua efeknya. Jadi tidak satu paragraf dijelaskan penyebabnya, kemudian dijelaskan efeknya. Kalau untuk yang chain itu kebalikan dari bukan kebalikan, berbeda dari block. Di chain itu dalam satu paragraf itu, misalkan kalau kita mau menuliskan 6 kalimat dalam satu paragraf, maka 3 kalimat pertama itu bercerita tentang causes, 3 kalimat berikutnya itu bercerita tentang efek. Jadi satu causes langsung diceritakan satu efek. Kemudian ke paragraf kedua lagi causes yang berikutnya, terus langsung ditambahkan lagi efeknya. Jadi dalam satu paragraf ada causes sama efek. Itu untuk chain. Oke, itu untuk chain. Tapi kalau untuk block tadi, causesnya dulu semua di list beberapa paragraf, kemudian efeknya semua lagi diceritakan. Jadi dia tidak digabung. Kalau chain tadi kan digabung kan, causes baru efek. To make it clear, let's see the examples in 7.22 di 7.22. 7.22 itu ada model block organization. Ada metode atau teknik yang menggunakan block organization untuk menuliskan essay cause and effect. Udah dapat? 7.22? Have you found it? Okay. They said that effects of living in a foreign country. Katanya pengaruh hidup di luar negeri. Atau negara di luar negeri atau atau di negara luar lah, negara asing kan, yang bukan negara kita, ya kan? Okay. You see the first sentence, the thesis statement causes. Apa di situ dituliskan? Living away from Oke, jadi katanya living away from your country can be a really interesting and unforgettable experience, but at the same time it has very important effects on one's life. Katanya hidup di luar negeri itu atau di negara asing itu bisa jadi menyenangkan dan pengalaman yang tidak terlupakan, ya kan? Nah, tapi pada saat yang bersamaan juga itu bisa memberikan pengaruh yang sangat penting untuk hidup seseorang. Nah, jadi dia di sini mengatakan hidup di luar negeri itu iya enak, ada bagusnya, ada baiknya, tapi jangan salah, ada juga loh pengaruhnya. Nah, kita mau lihat di sini. Pengaruh itu biasa baik atau buruk kalau dia berkaitan dengan efek? Sebenarnya nggak selamanya buruk sih efek itu. Benar. Tapi ya pada umumnya kalau efek itu kita intensnya itu lebih ke buruk, tapi tidak semua. Iya, tidak semua, okay? So, now let's see. What is actually the important effects that the writer state here? Apa sebenarnya pengaruh yang penting yang ingin diceritakan oleh si penulis di sini? The major effect, and also a very common one, is that once you start a regular life away from home, you miss everything. Apa maksudnya ini? Kehilangan segalanya atau rindu? Iya, karena kan mungkin dulu kita di kampung atau di desa atau di negara kita lah, kita iya makanan atau mungkin
bangun pagi tuh dimasakin, tiba sudah di negara orang boro-boro ada yang masakin kan.